Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Ella. Saya mengajar di pelajaran pariwisata. Kita langsung aja ya. Kepariwisataan untuk bab 1 itu tentang industri pariwisata. Di sini ada 3 poin, yaitu pengertian industri pariwisata, yang kedua skema industri pariwisata, yang ketiga komponen pariwisata. Nah, sebelumnya Ibu akan menerangkan sedikit dulu. Sebagai sebuah industri, sektor pariwisata merupakan komoditas yang menghasilkan jasa atau pelayanan. Nah, zaman sekarang itu banyak sekali wisata-wisata yang sedang viral atau sedang hit. Ya, contohnya di daerah Lembang itu banyak sekali wisata-wisatanya, terus daerah Ciwidey pun juga, terus daerah Pangalengan pun juga. Nah, biasanya orang yang dicari itu zaman sekarang itu spot fotonya atau view-nya. Nah, biasanya kalau sudah menemukan view yang indah, mereka itu pasti akan istilahnya akan mengabadikan untuk difoto atau untuk selfie. Dan sekarang zamannya sosial media, bisa diviralkan, bisa istilahnya diperkenalkan lah, nih ternyata di daerah Bandung Barat atau Bandung Selatan atau Bandung Utara itu ternyata ada wisata yang lebih indah dan murah. Nah, seperti itu ya. Untuk pengertian pariwisata di sini yaitu suatu perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau liburan dan juga persiapan yang dilakukan untuk aktivitas. Untuk zaman sekarang pun juga sebetulnya pariwisata itu suatu kebutuhan ya. Jadi di saat kita pikirannya mumet, di saat kita lagi jenuh-jenuhnya, ya kenapa tidak untuk kita berpariwisata. Nah, di sini untuk berpariwisata itu biasanya ada 2 bagian. Bisa melalui agen yang resmi untuk travelnya, dan yang keduanya itu biasanya berwisata itu ala backpackeran. Nah, itu kalau memangnya agen yang resmi menurut Pakai Travel itu biasanya misalkan nih kita mau pergi ke luar negeri nih, contohnya ke Malaysia. Kalau dari agen resmi travel itu biasanya harga itu sudah dipatokan, contohnya 5 juta. Nah, 5 juta itu biasanya kita itu hanya duduk manis. Maksudnya kita datang ke Jakarta, kita duduk manis di pesawat, di hotel pun juga tidak tahu menau, terus kita diajak ke sini belanja. Kalau belanja ya itu pasti udah bawa apa istilahnya di luar belanja, biasanya seperti itu. Terus cuman kalau memangnya via travel agen resmi itu biasanya kita tidak terlalu bebas. Misalkan kita jam 7 berada di mall, nanti kumpul jam 10 ya di tempat parkiran. Terus udah beres kumpul jam 10, kita misalkan ke area Menara Kembar. Menara Kembar nih sepuasnya. Kita tunggu ya jam 4 di sini. Biar pulang bareng-bareng bersama agen travelnya. Nah, biasanya seperti itu. Jadi kita terikat dengan waktu. Nah, kalau untuk backpackeran itu biasanya untuk pergi ke Malaysia itu sebetulnya tidak menghabiskan 5 juta, itu bisa kurang. Ya, contohnya kita booking pesawatnya itu jauh-jauh hari. Cari pesawat yang promo, terus hotelnya pun juga yang promo. Kita dari Indonesia bisa pesan dari Traveloka. Nah, kalau sudah kita booking, kita misalkan berangkat nih bulan depan. Bulan depan kita berangkat ke Jakarta. Setelah itu kita sudah ketemu hotelnya. Nah, jangan khawatir kalau untuk backpackeran biasanya sudah tahu ada sekarang kan zamannya sosial media gitu ya, jadi tinggal pakai Google Map. Kalau untuk menuju ke hotel itu pakai apa, terus udah gitu. Dan di sana pun juga kayak
Gokar gitu juga berlaku, dan aplikasinya pakai aplikasi Indonesia pun juga bisa. Nah, setelah itu kita menuju ke hotel dan bisa istirahat, dan besoknya kita mau main ke mall, mau main ke Petronas, itu mangga, terserah. Karena kita pikniknya tidak sesuai dengan agen travel, karena kita backpackeran. Jadi mau kemana pun juga kita tidak terbatas dengan waktu. Nah, seperti itu kalau backpackeran. Jadi kitanya mencari sendiri gitu, kayak makan mencari sendiri, cari yang termurah gitu kan. Kalau misalkan kalau yang dari agen resmi kan sudah disediakan nih rumah makannya yang ini gitu. Nah, untuk pengembangan wisata di kita di Jawa Barat itu biasanya kalau yang sudah kerjasama dengan orang luar, atau misalkan orang yang menyimpan sahamnya atau nggak invest di Bandung, itu biasanya kalau untuk tiket masuk itu pasti agak mahal. Tapi kalau memangnya dikelola dengan masyarakat sendiri, biasanya itu tiketnya akan murah. Ya contohnya misalkan kalau di Ciwidey nih, di Ciwidey kan sekarang sudah dikelola sama orang-orang investor di luar Bandung ya. Makanya apa namanya, masuk punnya juga agak mahal gitu. Beda dengan wisata ke Pangalengan. Kalau ke Pangalengan itu yang dikelolanya oleh masyarakat Pangalengan sendiri gitu. Jadi ya kadang-kadang harga tiketnya pun juga pasti murah seperti itu ya. Sekarang untuk skema industri pariwisata. Skema industri pariwisata merupakan pemetaan terhadap kondisi daerah tujuan wisata yang mencakup ketersediaan akses jalan, penginapan, atraksi, dan fasilitas penunjang sehingga dapat ditetapkan sebagai daerah tujuan wisata. Nah, kalau memangnya akses jalan, biasanya kita berwisata akses jalan itu bisa menggunakan dengan kapal laut, penerbangan, mobil, bus, kereta api, ataupun sepeda ya. Terus untuk penginapan juga kita banyak. Misalkan ada hotel, ada lodgement, ada motel, ada resort, ada camping, ada kayak kos-kosan seperti itu. Nah, kalau untuk atraksi, di sini atraksi itu biasanya kalau di Bali atau enggak di Sumatera Barat gitu kalau nggak salah, contohnya kayak di Bali aja. Kalau memangnya kita bawa rombongan, pas nyampe di bandara itu biasanya kita langsung disambut dengan tarian Bali. Terus di Sumatera pun juga misalkan, atau enggak tarian apalah gitu. Nah, biasanya suka ada mengalungkan bunganya gitu ke guide-nya atau ke salah satu tamunya. Nah, seperti itu atraksinya. Atau enggak misalkan ada event-event, misalkan saya nih bawa rombongan mau pergi ke Bali, kira-kira eventnya apa? Oh iya, eventnya kita ada tarian kecak nih di area mana atau enggak di hotel mana. Nah, itu biasanya suka ada event-event untuk atraksinya. Yang selanjutnya ada komponen pariwisata. Nah, komponen di sini suatu daerah tujuan wisata menjadi menarik bagi wisatawan jika memilih beberapa aspek secara bersama-sama menjadi komponen ya atau unsur yang dibutuhkan dalam pariwisata. Komponen pariwisata itu dibagi 5A, yaitu atraksi. Yang ke satu itu atraksi. Nah, atraksi di sini sebelumnya Ibu sudah diterangin, kalau atraksi itu tergantung dari event-eventnya. Ya seperti halnya tadi yang kalau kita datang ke Bali itu biasanya suka pas datang, selamat datang di Bali itu ada atraksi tari apa, tarian apa, atau enggak kalau misalkan eventnya pada event Imlek biasanya suka ada atraksi barongsai atau apa. Nah, seperti itu ya. Terus yang kedua itu akomodasi. Tadi akomodasi juga terdiri dari hotelnya ada, lodgementnya ada, terus motelnya ada, terus guest house juga, terus penginapan yang lain-lain, terus camping ground ataupun semacam apa
homestay. Nah, seperti itu ya. Terus yang ketiga, aksesibilitas. Nah, untuk ini ada prasarana jalannya. Jadi prasarana jalannya itu melalui darat, laut, udara, atau danau. Nah, sarana transportasi di sini juga sama. Ada juga alat komunikasi alat komunikasi, media cetak dan media elektronik. Nah, yang keempat ada amenitas. Amenitas di sini fasilitas publik harus strategis. Terus bentuk dari fasilitas harus dapat dikenal. Yang ketiganya itu memanfaatkan fasilitas yang harus dengan sesuai fungsinya. Yang selanjutnya, terjangkaunya komunikasi darurat apabila terjadi kejahatan. Nah, seperti itu ya. Terus kebutuhan mendasar wisatawan, lingkungan tujuan wisata. Yang terakhir adalah aktivitas. Aktivitas di sini merupakan kegiatan wisata di suatu destinasi pariwisata. Nah, ada 3 faktor aktivitas itu. Yang ke satu itu sesuatu yang dapat dilihat dan dilakukan. Terus yang keduanya sesuatu yang menarik untuk dikunjungi. Dan yang ketiga sesuatu yang dapat memuaskan dan menyenangkan. Nah, seperti itu untuk materi kepariwisataan bab 1 tentang industri pariwisata. Untuk tugas selanjutnya kalian buat rangkuman dan nanti Ibu akan kasih pertanyaan. Setelah itu kalian fotokan dan kirim ke Edmodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.